Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi rumah tangga. Firman Tuhan ini akan bicara tentang rumah tangga. Ya, bagaimana caranya supaya rumah tangga saudara berbahagia dan langgeng dalam kehidupan berumah tanggamu. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami berdoa supaya semua rumah tangga, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, juga yang belum berumah tangga, dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Saudara sekalian, kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya seringkali tersenyum. Kenapa? Ini kalau untuk di tempat kami, di kampung kami, itu bertentangan dengan adat. Kenapa? Pada umumnya yang meninggalkan orang tuanya ialah perempuan. Kami sebut nguai, ya. Yang pergi ke keluarganya, kecuali kalau misalnya anak perempuan itu anak tunggal, biasanya ada bujukan bisa sampai 1 bulan itu negosiasi antara keluarga dari pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki. Tapi kita melihat contoh juga dalam Alkitab. Nanti silakan baca dari Kejadian pasal 24. Bukankah itu kemudian Ribka yang pergi kepada Ishak? Ya. Jadi bagaimana dengan ini? Di sini maksudnya ialah bukan soal pergi kemana-mana, tetapi kenapa laki-laki disebut di sini meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nomor 1, tolong dengar saya, ya, sekeluarga yang masih menumpang pada rumah orang tuanya. Saudara boleh marah kepada saya, tidak apa-apa.
Meninggalkan ayah dan ibu di sini artinya tanggung jawab. Wahai bapak-bapak, dengarkan baik firman Tuhan, dan juga yang sudah tua juga sama. Jangan biarkan istrimu yang bekerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Mulailah belajar, saudara sekalian, untuk bekerja keras memenuhi keluargamu, kebutuhan keluargamu. Coba lihat ini di sini. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, tujuannya ialah supaya dia bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Saudara sekalian, saya bukan pendeta yang kaya, tetapi dari dulu saya mengatakan, waktu itu Ibu Gembala masih sibuk melayani di GO Studio. Saya sudah menjadi gembala jemaat ketika kami baru pindah ke Batam. Dan maaf, itu jemaat hanya bisa berikan kepada saya sedikit saja berkat Tuhan. Tetapi sudah tahu, saya katakan kepada ibu, tolong itu semua berkat Tuhan itu gunakanlah untuk buat apa? Ya, maka ibu kemudian untuk dasar ini kuliah, dia membelikannya sepeda motor. Ya, kami juga belikan apa yang perlu untuk dia. Dan kebanyakan itu dari ibu gembala. Tetapi untuk makanan kami sehari-hari, walaupun sedikit, tetap kami menggunakan uang yang milik saya. Ya. Honor saya atau persembahan kasih untuk saya. Itu sudah prinsip, saudara sekalian. Jadi oleh karena itu hari ini saya mengajar kita semua, bapak-bapak rumah tangga harus bertanggung jawab. Dan kata di sini meninggalkan ayah dan ibu juga menyangkut hal apa? Ada begitu banyak masalah rumah tangga yang terjadi oleh karena apa? Saudara masih tinggal dengan orang tua. Saya tidak menutup mata kalau saudara punya keluarga yang kaya, bahkan kaya raya. Tetapi prinsip firman Tuhan, dengar dong kalau saudara anak Tuhan. Mari mulai sendiri, bekerja keras sendiri. Bukankah ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Jadi jangan terlalu bergantung kepada orang tua saudara sekalian. Walaupun rumahnya besar, mungkin 20 kamar. Saya mendengar berita akhir tahun yang lalu bahwa ada yang punya rumah 100 kamar. Ada, saya tidak bisa bayangkan tuh perlu berapa banyak pembantu untuk mengurus rumah orang kaya, super kaya ini. Maksud saya ialah bukan soal banyaknya kamar, bukan soalnya banyaknya uang orang tua saudara sekalian, tapi dengar dong firman Tuhan ini. Hal yang kedua, saudara perhatikan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Ini penyakit kita pada umumnya. Selalu menyalahkan siapa? Orang ketiga. Gara-gara orang ketiga kemudian, ya ada istilah kan sudah tahu kan? Anak-anak zaman now itu tahu. Pelakor ganggu rumah tangga saya. Pebinor mengganggu rumah tangga saya. Saudara sekalian, bertobat sekarang. Saya mau katakan, bertobat sekarang. Jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Sumbernya adalah engkau sendiri. Ya. Laki-laki dan perempuan, suami istri sendiri yang bermasalah. Saya pernah mendengar cerita. Ini cerita memang cerita orang dunia sih. Ada satu orang bapak, dia menikah dengan seorang wanita kaya raya. Pria ini menikah, kemudian dia diberikan perusahaan oleh ayah mertuanya. Kemudian karena dia merasa berkuasa, ibu ini, mereka sudah punya anak-anak sebenarnya. Terus kemudian pulang dari kantor, biasalah ya, dia pakai jas, pakai dasi, pulang dari kantor sudah capek, dia bilang kepada istrinya, panggil, yang tolong datang sebentar. Coba lepaskan jas saya. Kamu sudah gila ya, sudah lumpuh ya kamu ya, tidak bisa lepas jas sendiri. Dan kemudian dia bilang, tolong dong, ini saya capek sekali ini. Dia duduk berselonjor di sofa. Dia katakan, tolonglah, itu bisa tidak lepaskan sepatu saya. Dia bilang, kamu sudah lumpuh ya?
Tidak bisa lepas sepatu sendiri. Tidak mau saya. Dia tinggalkan. Datanglah mbak-mbak pembantu di rumah itu, saudara sekalian. Dan dia bilang, Tuan, nanti saya tolong Tuan. Biasa kita, kalau kami di Jawa biasanya katakan Tuan, tuh apa kepala rumah tangga itu yang punya rumah itu. Sini saya tolong Tuan. Saya tahu apa tujuannya menolong. Dia bukan mau selingkuh dengan tuannya. Dia tahu diri dong. Dia seorang pembantu. Ya mungkin wajahnya juga apa adanya. Apalagi dia bekerja di rumah itu. Dan terus kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Itu kemudian dia bilang, Tuan, saya lepaskan jas Tuan. Kasihan Tuan sudah capek. Saya lepaskan sepatu Tuan di sini. Akhirnya itu bapak itu lari dengan pembantunya. Dengar ibu-ibu, tolong dengar. Siapa yang buat itu? Istrinya sendiri, bukan orang ketiga. Nah, kenapa dia begitu pembantu tadi? Dia mau dapat naik gaji dong. Kalau dia buat baik kepada tuannya itu dia dapat naik gaji. Jadi perhatikan baik-baik, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang tua juga, kedua belah pihak. Yang menentukan engkau sendiri. Kalau engkau tadi bersatu padu, hidup harmonis dengan sungguh-sungguh, hidup rukun dengan baik, kata firman Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan engkau. Ya, kecuali nanti maut memisahkan. Itu kan dalam pernikahan Kristen disebutkan seperti begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan hari ini, dan saya berdoa supaya rumah tanggamu, anak cucuku di kampung, dan semua pemirsa menyaksikan program ini, seluruh jemaat saya menyaksikan program ini, rumah tanggamu akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya kami berjaga-jaga dan tidak memberi tempat kepada iblis untuk mengacaukan rumah tangga kami. Kami menang karena kami ada Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.